Halo saudaraku, terima kasih sudah hadir bersama saya. Mari kita melihat sebuah peristiwa bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Baru-baru ini beredar cuplikan video yang membuat kita sangat terharu dan sedih. Video seorang anak yang menangisi kematian ayahnya. Ayah si anak tewas dihakimi massa karena diduga mencuri seekor ayam. Ini cuplikannya. Saudaraku, kasus seorang ayah yang diduga mencuri ayam lalu dikeroyok hingga meninggal menyisakan luka yang jauh lebih besar daripada hilangnya seekor ayam. Yang paling menyayat hati bukan hanya kematiannya. Yang paling menghancurkan adalah tangisan kepedihan anak perempuan si ayah. Ayam itu mungkin bisa diganti hari itu juga. Tetapi seorang ayah tidak akan pernah bisa kembali. Sayangnya ini bukan kisah yang berdiri sendiri. Di berbagai daerah di Indonesia kita berulang kali mendengar orang yang dituduh mencuri sandal, mencuri buah, mencuri telepon genggam, atau mencuri barang kecil lainnya berakhir menjadi sasaran amuk massa. Sebagian bahkan kehilangan nyawa sebelum sempat membela diri di hadapan hukum. Lalu kita bertanya dalam hati, mengapa kemarahan kita begitu mudah meledak kepada pencuri kecil, tetapi sering terasa begitu dingin terhadap mereka yang merampas uang rakyat hingga miliaran, bahkan triliunan rupiah? Bukankah korupsi merampas pendidikan anak-anak, merampas pelayanan kesehatan, merampas pembangunan jalan, jembatan, dan merampas masa depan jutaan keluarga? Mengapa tangan kita begitu ringan memukul orang-orang kecil yang tak berdaya, tetapi suara kita sering begitu pelan ketika berhadapan dengan kejahatan orang-orang besar, para pejabat tinggi yang dampaknya jauh lebih besar? Belakangan ini, masyarakat memang kelihatan sangat mudah emosi dan marah. Bisa jadi ini karena hidup sekarang ini memang terasa semakin berat. Harga kebutuhan naik, pekerjaan sulit, ditambah lagi dengan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Semua ini bisa membuat sebagian orang kehilangan kendali. Namun, seberat apapun keadaan kita, kemarahan tidak pernah boleh menjadi pengganti hukum. Sebab ketika massa mengambil alih ruang pengadilan, yang lahir bukan keadilan, melainkan korban baru. Hari ini korbannya seorang ayah yang diduga mencuri ayam. Besok, siapa yang bisa menjamin bahwa yang dihakimi massa bukan orang yang salah sasaran? Atau bahkan keluarga kita sendiri? Negara yang beradab bukan diukur dari kerasnya hukuman, melainkan dari kemampuannya menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaan. Mari kita lawan pencurian, mari kita lawan korupsi, tetapi lebih dari itu, mari kita lawan kebiasaan menghakimi sebelum hukum berbicara. Sebab ketika kemanusiaan mati di tangan amarah, tidak ada seorang pun yang benar-benar menjadi pemenang. Saya Syarif Sibela Rasa, sampai jumpa di ulasan berikutnya. Mari terus menguatkan akal sehat, menjaga hati nurani.